Ibu Siti, pertanyaan berikutnya. Apakah ada rencana dari Kementerian Kesehatan untuk menindak pimpinan rumah sakit? Siapa yang salah? Pimpinan rumah sakit atau kampusnya yang salah? Ya, yang pertama adalah kita kan sudah komitmen bahwa tidak boleh ada perundungan di instansi Kementerian Kesehatan. Tadi Dr. Wildan sampaikan, di mana kejadian perundungan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, tempat wahana pendidikan. Berarti kewenangan Kementerian Kesehatan? Untuk kemudian memutuskan rantai daripada perundungan ini. Dan kita juga tidak mau dianggap bahwa Kementerian Kesehatan membiarkan. Tapi kan Kementerian Kesehatan tidak berwenang menjatuhkan sanksi mengeluarkan dari pendidikan. Itu kan dunia di bawah Kementerian Pendidikan. Betul, tapi kami memiliki hak untuk mengembalikan peserta pendidikan tersebut kepada fakultas Dalam kedokteran. kasus Aulia ini sudah ada nggak target murid senior yang diduga sebagai pelaku? Sudah ada nggak kira-kira namanya? Ya, tadi dari hasil investigasi kita punya beberapa nama yang melakukan perundungan. Masyarakat menunggu, ini janji dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada beberapa calon murid senior dari spesialis kedokteran bakal menjadi kena sanksi. Pak Saleh Daulay, anggota DPR kita yang terhormat, apa tanggapan dari DPR dalam kasus ini? Jadi pertama sebetulnya kita juga sangat miris ya. Sebetulnya kan isu-isu ini sudah merebak jauh. Katanya sudah ratusan, tapi belum ada yang ditindak. Iya, jadi sebetulnya ini sudah lama isu ini muncul. Tetapi memang yang kelihatan jelas memang setelah meninggalnya Dr. Aulia ya, baru kita yakin betul memang kejadian itu ada. Kok diam aja DPR kita? Nah sebetulnya kita nggak diam, terbukti dengan pada saat kita membahas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yaitu tentang kesehatan. Itu salah satu poin yang menjadi perhatian DPR itu adalah bagaimana dunia pendidikan kedokteran itu adalah dunia pendidikan yang ramah terhadap sesama dan memanusiakan manusia. Ya. Buktinya apa? Kita juga tahu kok sebetulnya kan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia itu kan sangat penting sekali. Benar. Tetapi faktanya itu selalu tidak bisa tertutupi. Nah sekarang kan terungkap salah satu faktanya itu adalah di samping biayanya yang mahal, kemudian yang kedua ada perundungan seperti ini, kemudian ketiga justru senioritas di sana itu bukan hanya terjadi pada tadi sesama mahasiswa. Saya dengar-dengar bahkan ada beberapa profesor juga yang memang merasa takut ada quote and quote ya, mungkin takut ada mahasiswa-mahasiswa yang banyak ini menjadi dokter-dokter yang hebat-hebat. Bisa jadi, makanya sekarang maksudnya profesornya ngapain profesornya? Iya, artinya ini kan dibatasi. Jadi ada cara membatasi, misalnya bimbingan dia hanya sekian orang, nggak boleh lebih dari sekian. Agar jangan cepat jadi spesialis itu gitu. Ya dugaannya. Ini kan dugaannya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi kalau kita lihat nih sekarang. Ya kalau misalnya ada kasus-kasus yang betul-betul sampai membuat orang meninggal dan seterusnya, tidak berani dilapor itu kenapa? Ini kan ada jenjang ke atas nih. Karena kalau nanti jadi saksi murid lain, dia bakal kena. Bisa jadi kena. Dan saya setuju tadi dengan Pak pengacara kita. Ini memang sudah terjadi. Mungkin dia juga merasakan dulu sepertinya. Begitu ada kesempatan melakukan hal yang sama pada orang, dia akan melakukan. Nah kita di DPR sekarang Pak, itu ada satu klausul di Undang-Undang Kesehatan yang membuka yang disebut dengan hospital base. Jadi pendidikan berdasarkan di rumah sakit. Sekolahnya itu semua di rumah sakit. Jadi tidak daftar lagi ke kampusnya. Jadi itu bedanya ya itu hanya soal administrasinya. Administrasinya lebih dipercepat kalau dia hospital base. Khusus kasus kematian Dr. Aulia ini, apakah DPR akan mengirim tim ke lapangan untuk mengecek? Sementara ini kan kemarin waktu rapat kemarin dengan Menteri Kesehatan nih 1 hari yang lalu aja kita sudah memang fokusnya malah justru lebih banyak bertanya yang soal ini nih. Soal kematian seperti ini, kenapa ini terjadi? Dan DPR itu punya hak sebetulnya untuk melakukan investigasi bukan hanya di rumah-rumah sakit, tapi juga di lembaga pendidikannya. Kenapa belum? Ya sebetulnya kan ini mungkin ya kejadian ini baru membuka mata. Jadi secara langsung karena nggak ada yang melapor. Atau karena sudah hampir habis masa jabatan, jadi nggak peduli? Ya, nggak juga kan, sebagian hampir 50% dari anggota itu mungkin ada yang terpilih lagi. Tidak ada urusan dengan itu. Mungkin karena memang orang tidak ada yang melapor, Mas Hotman. Katanya ratusan. Iya, ratusan di tempatnya Bu Nadia. Ke DPR-nya kan tidak melapor secara khusus. Misalnya Pak Wildan saja saya baru dengar malam ini nih pengakuannya. Coba tadi saya tanya, apa betul perempuan, misalnya senior yang perempuan loh ya. Ternyata senior yang perempuan juga berani melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa yang laki-laki sebesar Pak Wildan ini gitu loh. Jadi ini kan aneh. Iya nggak? Jadi menurut saya memang ada sesuatu yang salah di dalam sistem
Yang salah apa? Tidak. Jadi mereka ini kelihatannya ada semacam arogansi senioritas yang menyebabkan anak-anak di bawahnya itu harus tunduk patuh dan ikut perintah apa yang mereka inginkan. Berarti kurang dan ada pengawasan. Bahayanya ini Bang Otman, ini bisa terjadi nanti setelah tamat ketemu mereka di rumah sakit. Ya. Muncul senioritas lagi gitu. Ya. Jadi bayangkan tadi, orang mulai dari jam 3 masuk terus baru pulang jam 1 malam. Berarti hanya 2 jam istirahatnya. Ya. Kalau ini terjadi, ini orang kan bisa memang teler. Ya kan, nggak tahan, siapa yang tahan kok bekerja gitu. Ya. Nah itu di luar jam kerja di perusahaan biasa saja, Bang Otman itu 8 jam. Kalaupun lewat dari 8 jam sudah pakai. Apakah DPR akan mendesak kepada polisi agar segera ditetapkan tersangka? Nah, saya setuju. Tadi tuntutan yang disampaikan oleh pengacara kita ini untuk segera ditindaklanjuti. Ya. Jangan takut. Jadi kalau misalnya ada saksi yang merasa terancam, panggil lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi bukan hanya Kementerian Kesehatan, karena ada lembaga khusus untuk itu. Kita akan dorong, kita akan siapkan. Kemarin waktu kami pansus haji misalnya, ada yang merasa terancam, kita panggil LPSK-nya, hari itu juga datang. Jadi nggak usah takut, insya Allah ini akan bisa dilindungi. Jadi pesan Bapak kepada polisi yang memeriksa apa? Saya minta supaya ini diusut secara tuntas, siapa yang bersalah itu harus dihukum, dan hukumannya itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan ini penting sekali dibuktikan kalau polisi kita ini hebat, supaya apa ini tidak terjadi lagi Bang Osman. Berarti ini pesan untuk Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Semarang, begitu ya? Justru Kapolri juga Bang Otman. Apa? Kapolri juga. juga. Sebab apa? Ini kan bukan hanya di Jawa Tengah kejadian ini sebetulnya. Kalau menurut informasi yang kita dengar, nanti dicek data yang diterima oleh Ibu Nadia, itu jangan-jangan di seluruh Indonesia ini juga ada. Dan anehnya nih sebetulnya, kenapa mereka ini nggak berani juga lapor, mungkin barangkali. Karena rumah sakit yang tempat mereka belajar itu adalah rumah sakit besar, rumah sakit top. Karena kalau dia rumah sakitnya kecil-kecil nggak mungkin jadi tempat belajar. Justru ini rumah sakit hebat. Jadi karena itu mereka ikut alur cara bermain di situ, itu yang menyebabkan ini terulang lagi gitu loh. Sedih, gimana nih Pak Doni? Pandangan Anda dari dunia pendidikan ini begini? Ya tentu saja ini yang situasi yang sangat memprihatinkan ya. Karena dunia pendidikan itu kan seharusnya lebih banyak mengembangkan kemampuan yang akademik dan intelektual, sekaligus bagaimana mereka memiliki hati. Situasi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena saya melihat persoalannya itu bagaimana dari Kemendikbudristek sendiri, karena pendidikan untuk dokter ini kan sebenarnya domain di Kemendikbudristek. Memang selama ini Permendikbudristek sudah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang tindak pencegahan kekerasan di universitas ya, di perguruan tinggi. Tetapi sejauh yang saya tahu, baik Permendikbud yang berlaku untuk pendidikan dasar menengah, bully juga terjadi di pendidikan dasar menengah sangat banyak, juga di perguruan tinggi, itu Kemendikbudristek lebih banyak membuat norma dan standar, tetapi belum mampu untuk melakukan eksekusi. Tapi kan supaya kualitasnya itu bagus. Kejadian di rumah sakit kan waktu dokter spesialis praktik kan di luar kewenangan Menteri Pendidikan. Ya kalau pada saat ada di rumah sakit tentu saja itu langsung bagaimana proses pendidikannya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana Kemendikbudristek seharusnya kan juga ikut bertanggung jawab membangun sebuah ekosistem yang baik. Memang sudah ada Permendikbudristeknya, ada regulasinya, ada aturannya. Hanya bagaimana sekarang sistem mekanisme pelaporan dan pengawasannya. Bagaimana dengan pengakuan Ibu Siti? Ternyata sudah ratusan pengaduan. Sampai hari ini Kementerian Kesehatan tidak pernah menjatuhkan sanksi satupun. Ya, setuju atau menyalahkan Ibu Siti? Tidak, saya justru malah setuju. Karena ini kan artinya di Kemendikbudristek tidak ada kanal. Meskipun ada kanal pelaporan, tetapi kenapa tidak terdeteksi, tidak terlacak? Ya Bu Siti, sudah ratusan korban melapor. Sudah pernah nggak ada yang kena sanksi? Nah, jadi dari 500 kasus perundungan yang dilaporkan, dan ini bukan cuma di Undip ya, Bang, tapi hampir ini dilaporkannya di rumah sakit vertikal kita, itu mau di ada Malik, Jamil, Muhammad Husin, RSCM, kemudian juga di Wahidin dan sebagainya. Itu kita dari 500 kasus, 237-nya itu terjadi di rumah sakit kita, Pak. Terus diapain sama Kementerian? Nah, dari 237 itu 100-an sudah kita berikan sanksi. Ya, itu mulai apa? dari direkturnya kita turunkan dari jabatannya. KS
KPS-nya kita turunkan, KSM. Kalau murid senior itu yang pelakunya itu tidak kita izinkan praktek di wahana pendidikan kita. Kita kembalikan ke Fakultas Kedokteran. Bahkan kemudian ada yang sudah dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran. Karena kami kan tidak bisa mengeluarkan, kami hanya bisa mengembalikan dan melarang untuk berpraktek di rumah sakit kita, Bang. Jadi sudah ada 100, bukan kemudian tidak ditindaklanjuti, Bang. Oh, sudah ada ya? Oke. Ini lebih pada administratif sebetulnya, Bang Otman. Kita itu butuh misalnya kalau ini ada dugaan pidana, itu mestinya harus masuk jalur hukum. Benar. Karena itu yang akan bisa menghentikan ini. Jalur hukumnya yang belum ada. Pesan Hotman Paris kepada para orang tua yang anak-anaknya lagi sekolah kedokteran, lagi magang, jangan lupa ingat DM Instagram Hotman Paris Official untuk bantuan hukum dari Hotman 991. Orang kita akan bergerak, kita sikat. Ketemu lagi di Hot Room.